Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Melihat adegan ini, mata Ao Qingling bersinar, tetapi dia tidak terburu-buru. Pemuda itu hanyalah puncak dari alam suci biasa. Jika dia benar-benar berpikir bahwa Qin Chen adalah pecundang, pemuda itu terlalu naif. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan hingga saat ini, Qin Chen masih tidak bergerak. Semua orang terkejut melihat Qin Chen masih duduk diam di sana dengan tenang. Saat ini, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, ucap pria muda itu berkata dengan dingin dan tiba-tiba menyerang. Pedang kuno di punggungnya tiba-tiba terhunus dan menyerang Qin Chen dengan secepat kilat. Tiba-tiba, bayangan pedang yang menakutkan muncul, seperti pelangi ilahi yang mekar, berubah menjadi udara pedang yang menembus langit, dan mengenai Qin Chen secara langsung. Ki pedang bergetar dan berubah menjadi bayangan pedang tanpa batas. Murid sekte pedang roh ini memang kuat. Dengan hanya satu pedang, ledakan momentumnya tidak lebih lemah dari Master Sage Bumi, menyebabkan banyak orang di lapangan mengubah warna mereka. Berhenti, teriak Qin Tingting sangat marah dan ingin bergegas ke depan, tetapi seorang pemuda lain menghentikannya, dan berkata sambil mencibir, "Kamu juga keluar." Sampai saat ini, mata Qin Chen belum terbuka, dan alisnya sedikit berkerut, seolah-olah jejak emosi yang tidak menyenangkan mengalir keluar, dan alisnya bergetar. "Kalian semua berhenti!" teriak Ao Qingling akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen akan acuh tak acuh sampai sekarang. Yang mengejutkannya, jika pedang ini jatuh, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Qin Chen, mustahil untuk lolos dari kematian tanpa perlawanan. Dia secara alami tidak membiarkan itu terjadi. Cahaya menyinari tubuhnya, dan kilat menyambar. Tapi pada saat ini, mata Qin Chen tiba-tiba terbuka. Sungguh sepasang mata yang dingin dan cemerlang. Pada saat ini, pemuda itu menatap mata Qin Chen seolah-olah dia telah melihat kelahiran dan kematian alam semesta. Ayunan pedangnya berhenti tiba-tiba, dan pikirannya bergetar hebat. Pada saat ini, hantu palu raksasa yang mencapai langit tiba-tiba bergetar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit dengan cahaya cemerlang, membuat seluruh kota-kota Changsuan penuh dengan kecemerlangan. Kekuatan ini tiba-tiba mengamuk menyembur keluar. Menyaksikan itu, semua orang di lapangan terkejut, dan melihat hantu palu raksasa, mekar dengan cahaya tak berujung, menghembuskan napas yang luar biasa, berdengung, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atasnya, seolah-olah seseorang sedang memukul dengan gila. Pada saat ini, hantu palu raksasa diaktifkan, tetapi aktivasi ini berbeda dari aktivasi orang lainnya, seolah-olah benar-benar terbangun, memberikan nafas yang nyata. Ini adalah semacam momentum yang menghancurkan dunia dan dapat meredam semua hal. "Kekuatan macam apa ini?" ucap semua orang, dan pikiran mereka bergetar hebat. Raungan ini tampaknya memiliki kekuatan untuk menakut-nakuti jiwa, dan itu bergema langsung ke lubuk hati semua orang. Apa yang terjadi dengan hantu palu? Apakah itu diaktifkan? Tapi kenapa berbeda dengan aktivasi sebelumnya? Bahkan para Master Sage Bumi teratas yang menonton ini dari kejauhan terkejut, dan hati mereka sedikit bergetar. Apakah ini penampakan warisan Great Hammer? Pada saat ini, praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota Changsuan muncul satu demi satu. Bahkan mansion tuan kota, mata Aoli bersinar terang, menatap kejadian itu. Master tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di sudut kota Changsuan juga muncul, semuanya menatap dan mengamati. Pria muda yang menembak Qin Chen sebelumnya adalah yang paling terkejut. Dia melihat seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan organ-organ dalamnya bergetar hebat. Raungan itu seolah menembus tubuh dan jiwanya. Dengan keras, dia hanya merasa kepalanya akan meledak, dan dia jatuh langsung ke tanah,
kejang-kejang, dan darah yang meluap dari sudut mulutnya segera menodai tanah. Akibat raungan akhirnya berhenti perlahan, dan momen cahaya di mata Qin Chen kembali tenang dan menjadi polos. Dia berdiri dengan santai, tidak melihat pemuda yang jatuh itu, tetapi pada sosok bayangan di depan. Pada saat ini, dia terkejut, dan melihat siapa yang telah mewariskan hantu palu raksasa ini. Ketika dia mengaktifkan palu raksasa, dia sepertinya melihat sosok yang menjulang di atas galaksi, mengayunkan palu raksasa untuk menghaluskan bintang-bintang. Bahkan putra pertama Li Dongyu dari keluarga api jiwa, keluarga Tuan Muda Sui dari kota Tianyu, Tuan Muda keluarga Gu dari kota bahasa kuno, dan para penguasa Sage Bumi di luar pengadilan, semuanya menunjukkan mata terkejut, siapa yang telah mengaktifkan hantu palu raksasa itu. Ketika tangan Yun Qingzu menyentuh tubuh pemuda tadi, wajahnya menjadi pucat. Dia menemukan bahwa organ dalamnya telah hancur. Benar saja, dalam beberapa saat, pemuda itu telah mati. The Hammer Phantom tidak dapat diaktifkan dengan sendirinya. Ucap Li Dongyu dengan tiba-tiba. Maksudmu, seseorang baru saja mengaktifkan Great Hammer. Jawab Yun Qingzu, jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah seseorang telah memata-matai arti sebenarnya dari warisan Sekte Suci Pemurnian kuno? Gumamnya dalam hati. Ya, karena hantu palu raksasa ini telah berubah, maka orang yang menyebabkan perubahan ini pasti ada di antara kita. Ucap Li Dongyu berkata dengan suara yang dalam, wajahnya tampak jelek. Mata tajam semua orang melihat ke sekitar, tetapi mereka benar-benar tidak bisa mengetahui siapa yang bisa melakukan ini. Tian Jiao yang mana, bisakah kamu berdiri? Teriak Li Dongyu bertanya, tapi tidak ada yang menjawab. Mungkinkah itu benar-benar hanya hantu palu yang terbangun dengan sendirinya? Yun Qingzu menatap ke arah Qin Chen dan berkata, apakah kamu melakukan sesuatu pada temanku? Ucap Yun Qingzu melangkah maju dan menatap Qin Chen dengan mata dingin. Qin Chen meliriknya dengan ringan, hanya untuk mengeluarkan satu kata, menyingkir dariku. Apa katamu? Jawab Yun Qingzu, dan dia terus melangkah maju, matanya bersinar dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan setelah mendengar itu, murid-murid lain dari Sekte Pedang Roh juga melangkah maju, mereka menatap Qin dengan mata dingin. Apakah kamu baik-baik saja? Ucap Qin Chen bertanya pada Qin Tingting dengan cemberut. Bagaimanapun, dia juga menjadi sasaran sebelumnya. Chen kecil, aku baik-baik saja. Jawab Qin Tingting menggelengkan kepalanya. Ini juga berkat Qin Chen telah mengaktifkan hantu palu raksasa, hingga meledak dengan aura yang mengerikan, menyebabkan pemuda itu tewas. Jika tidak, Qin Tingting akan berada dalam bahaya. Orang-orang ini terlalu banyak. Ucap Qin Tingting mengertakkan gigi dan berkata. Di samping, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatap Qin Chen. Qin Chen berkata, sekelompok idiot, apa yang kalian lihat? Ucap Qin Chen melirik sekelompok orang di Sekte Pedang Roh, dan berkata dengan acuh tak acuh, lalu berjalan ke samping, bersiap untuk melanjutkan warisan. Bocah sialan, apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Yun Qingzu dan yang lainnya tiba-tiba berubah, terutama tatapan Qin Chen yang melihat mereka, dengan sarkasme dan penghinaan, dan tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali. Pria muda yang telah menghadang Qin Tingting sebelumnya juga melangkah maju. Cepat katakan, bagaimana kamu bisa membunuh temanku? Ucapnya dengan sinis. Niat pedang yang kuat keluar darinya. Tepat ketika pemuda itu hendak mengambil tindakan, Ao Qingling datang memblokir. Kamu siapa lagi? Ucap Yun Qingzu menatap Ao Qingling dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Ao Qingling berkata, ini adalah kota Changsuan. Ini adalah hari besar di kota kami. Saya tidak bisa mentolerir sikap liar kalian semua. Ucap Ao Qingling berkata dengan dingin. Oh, sungguh nada yang besar, kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan ini? Ucap Yun Qingzu semakin dingin. Saya Ao Qingling, wanita tertua dari mansion Tuan Kota Changsuan. Saya ingin tahu apakah saya memenuhi syarat untuk mengatakan ini.
Jawab Ao Qingling tampak marah. Ketika sekte pedang roh ini datang, dia sangat mendominasi, dan mengusir orang lain. Mendengar itu, wajah Yun Qingzu sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya sebenarnya adalah wanita tertua dari keluarga Tuan Kota Changsuan. Dia berkata, meskipun kamu adalah anggota keluarga dari mansion Tuan Kota Changsuan, putra ini telah membunuh murid dari sekte pedang rohku sebelumnya. Sebagai murid dari sekte pedang roh, bagaimana saya bisa melihat anak ini lolos begitu saja? Anda tidak dapat menghentikan saya. Ucap Yun Qingzu melangkah maju, dan tiba-tiba ki pedang meraung, seperti angin kencang dan ombak yang meledak. Itu sangat menakutkan, sepertinya bisa merobek orang dengan mudah, dan menghancurkan ribuan mayat. Tabrakan mengerikan antara Yun Qingzu dan Ao Qingling tiba-tiba mengguncang langit. Kekuatan kedua belah pihak hampir sama, dan mereka tidak ada yang mau mundur. Semua orang menunjukkan kegembiraan, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Ini sungguh konyol, kalian memang tidak bermoral, berani mengusir orang lain dan Anda tidak tahu bahwa Anda telah dimanfaatkan oleh orang lain. Ini konyol. Pada saat ini, seringai mengejek terdengar, itu adalah Qin Chen. Apa katamu? Teriak Yun Qingzu tampak marah. Qin Chen mengalihkan pandangannya perlahan, dan menatap wanita itu seraya berkata, apa kamu takut dengan keluarga api jiwa? Kamu telah digunakan oleh orang lain, dan kamu ingin mengusir kami. Temanmu itu menyerang saya, tetapi tiba-tiba terkena aura palu. Kenapa malah menyalahkan Ben Sao? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.